Selanjutnya an-niswatu sufiyah wa hikamuhunna ila an qala kisah sejarah daripada wanita-wanita salihah, yaitu adalah al-mu'minatu bintu Bahlul, Mukminah binti Bahlul. Nah, yang keempat, wahya min adati wahya min abidati Damashq, kanat min al-arifatil kubra, wajadtu bihadzil abi qala haka an Mu'minah binti Bahlul annaha qalat ma tabatid dunya wal akhirah illa billah aw bin nazar ila asari sun'ihi wa qudratihi wa man muni'a min al-qurbi anisa min asari wa ma awhasa sa'atan la yadhkurullah fiha. Yang keempat adalah kita membaca tentang riwayat atau sedikit daripada kisah seseorang wanita yang salihah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Mukminah bintu Bahlul. Sidin ini min abidati Damashq. Sidin ini termasuk daripada orang-orang yang pak ibadah di kota Damashq. Nah, orang yang pak abid itu bahasa kita orang pak ibadah. Nah, ilah katuju be ibadah. Nah, ilah. Nah, akan diberikan ibadah itu kada sabar ibadah Jepang, ibadah dengan ilmu. Nah, ilah. Karena kalau ia ibadah kada didasari ilmu, parai. Nah, ilah. Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Nah, ilah. Nah, setiap amal yang kada didasari ilmu maka kada diterima. Nah, jadi pentingnya kita itu beribadah dan penting lagi kita itu berilmu. Nah, ibadah penting, cuma lebih penting lagi berilmu. Nah, namun ibadah kada berilmu parai kita. Berilmu pulang kada beribadah sia-sia pulang kita. Nah, sudah berilmu banyak cuma kada beribadah kita. Nah, parai juga. Nah, ternyata kita berilmu iya, beribadah jangan ditinggalkan. Nah, karena kita hendak mendapatkan hasil ilmu kita, yaitu adalah ketika kita itu adalah mengamalkan akan ilmu. Nah, wahya min abidati Damashq. Sidin ini daripada orang yang pak ibadah di kota Damashq, termasuk daripada orang yang kaduju pak ibadah di sidin ini. Nah, ini contoh-contoh kita. Nah, ketika orang itu baik maka akan dikenal. Ketika kita itu adalah ketika kita berakhlak mulia maka kita akan dikenang orang. Contohnya sidin. Padahal kita kada menamu, kita jauh daripada sidin. Akan tapi karena akhlaknya mulia, nah sehingga dikenang orang, disebut orang. Nah, diceritakan atau dikisahkan orang. Itu karena kebaikan akhlak atau budi pekerti. Wahya min abidati Damashq. Sidin ini adalah seseorang pak ibadah di kota Damashq. Kanat minal arifatul kubra. Sidin ini adalah orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kubra, pembesar-pembesar orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita orang-orang yang ma'rifahnya tinggi dengan Allah taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya ingatnya dia padahal akan kena di bawah. Wajadtu bihadzal abi, aku mendapati kisah Sidin ini, ujar pengarang ini, bihadzal abi, dari coretan pena abahku. Nanti untungnya ini orang-orang bahari. Orang-orang bahari itu ketika mendapatkan sesuatu mereka catat. Makanya kan kita dia dianjurkan untuk jangan luput, jangan lepas kita itu tinggal yang namanya membawa pulpen. Pulpen di kantong buku. Jangan tertinggal karena apa ngaranya tahu karena kita kadang-kadang di keseharian kita itu ada kita mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang itu perlu kita itu ingat. Dalam seharian itu karena yang namanya ilmu itu kadang-kadang kita itu hanya kita dapatkan di bangku sekolah, ada kadang-kadang bisa juga yang namanya ilmu itu kita didapatkan dalam keseharian kita.
Nah bisa aja juga ilmu itu nak kita dapatkan, bukan hanya kita menghaji misalnya berduduk haji kan nah wajadtu bihadzal abi ujar sidin, aku ini mendapati dengan tulisan Abi kok. Nah jadi dengan ilmu itu bila ditulis maka akan kekal, maka akan apa ngarannya tuh kada hilang. Ini pentingnya nah kita kita tulis, kita debit nah makanya guru kita melajari nah tulis nyuruh menulis nah mengingatkan kita untuk menyuruh nulis. Bila sesuatu yang bagus kita tulis nah ada kata-kata hikmah kita tulis, sekalipun kita hafal nah aku aja misalnya hafal aja nah sekalipun kita hafal kita tulis dulu nah tulis dulu. Kenapa? Nah karena manfaat nulis itu nanti akan kita rasakan setelah kita itu belajar mungkin misalnya 3 tahun 4 tahun 5 tahun setelah kita belajar kita akan merasakan oh beri kayak ini kisahnya nah kisah Ustaz Rusdi tadi kayak ini sakanya membaca nah ingat cerita Sidin, kisah Sidin, kalam Sidin ingat. Kenapa? Ada tulisan. Kalau kita misalnya kada bisa tulisan, kada bisa catatan, nah pajar guru semalam kedingat lagi kita nah kedingat lagi sekalipun kita cerdas asalnya kita misalnya asalnya cerdas itu kadang-kadang kita kalau berjalan waktu kita bisa lupa juga, bisa diingat kita nah bisa diingat akan. Tapi kalau ia di catatan bagaimanapun lamanya, bagaimanapun lawasnya ada aja masih selama catatan ada catatannya hilang kalau dikisah lagi nah min arifatil kubara, daripada pembesar orang yang arif kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ujar Sidin, haka menghikayatkan Sidin daripada tadi an Mu'minah binti Bahlul annaha qalat, Sidin ini pernah mengatakan ma talabadid dunya wal akhirah illa billah, ma talabadid dunya wal akhirah illa billah, tidaklah merasa nyaman, kadaklah merasa manis yang namanya dunia dan akhirat itu illa billahi, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu kada nyaman ya sih dunia itu kada bahagia dunia kalau kada ada di situ ingat dengan Allah taala, kada bahagia nah kalau dunia itu lalai kita dengan Allah taala kada berjalan bahagia. Artinya tuh nyamannya kita di dunia, nyamannya kita di akhirat ketika kita itu adalah ingat dengan Allah taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah dengan kita mengingat Allah taala maka hati kita akan nyaman, hati kita akan bahagia. Ma tabadi dunya wal akhirah illa billahi au bin nazari ila asari sun'ihi wa qudratihi, atau dengan memandang daripada memikirkan daripada asar perbuatan dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan memikirkan oh ini pasti kita mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kewian Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa sesuatu, oh ini Allah taala yang menimpakan kada ada kesedihan. Menimpa kesenangan, oh ini daripada Allah taala, bentuk ujian. Nah kan mereka itu merasa setiap sesuatu itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa musibah ujian juga, ditimpa kenyamanan ujian juga. Di mana ujiannya? Kawakah kada ini bersabar dalam kesenangan tadi supaya kada membawa kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau ditimpa musibah kawakah sabar supaya kada mengerja perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah baik ya disyukur bisa juga nah dapat nikmat syukur, dapat bela sabar. Nah mengembalikan kepada perbuatan dan kudrat ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man muni amira qurbi, barang siapa ditegah daripada dekat dengan Allah taala. Al-qurbi di situ artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu ditegah daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, anisa bil asar. Nah, maka lupa dia untuk memikirkan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kada pikir lagi.
Nah, tertimpa musibah, nah gelaunya luar biasa, nah marahnya luar biasa, ada lagi memandang itu ujian daripada Allah. Nah, ditimpa misalnya adalah kenikmatan, kada ingat lagi itu merupakan pemberian daripada Allah Ta'ala, supaya kita itu menjadikan orang yang bersyukur dan jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Nah, wa ma'au hasas sa'atan la yadhkurullah fiha, alangkah rugi waktu seseorang itu yang kada ingat Allah Ta'ala pada waktu tersebut. Ujar Sidin, waktu itu kalau ia kada digunakan untuk ingat kepada Allah Ta'ala, ruginya luar biasa, rugi banget masa kita. Nah, ujar Sidin itu satu waktu tuh kada kita itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala, satu waktu tuh kada kita gunakan untuk beribadah, untuk mengingat kepada Allah Ta'ala, waktu tersebut kita rugi. Nah, yang kita rasakan kerugiannya nanti itu di akhirat. Nah, di akhirat nanti kita akan merasakan kerugiannya sebagaimana semalam si dia memadahkan. Nah, Ustaz Rusdi semalam memadahkan. Di dunia ini adalah tempat beramal, kada melihat hasil. Akan tetapi di akhirat itu melihat hasil, kada kau beramal. Nah, artinya rugi kayaknya. Kalau orang di akhirnya rugi melihat, kenapa? Ada satu waktu melihat lalai daripada amal ibadah, lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Makanya kan kita disuruh ingat kepada Allah Ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dia itu berdiri, baik dia itu kita dalam keadaan berduduk atau kita dalam keadaan beribadah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita disuruh amunya kawan jangan lepas daripada tasbih tadi. Yang kisah Sidin tadi, tasbih. Tasbih itu sekalipun kali diputar kita dapat pahala. Nah, sekalipun kali diputar makinannya. Sekalipun masa kita itu kita berendak di awak misalnya. Nah, pikuti tasbih itu pahala sudah kita. Apalagi sawar kita memutar tasbih tadi. Nah, makinannya. Qala wasu'ilatil mu'minah min aina istabadta hadhil ahwal. Dikata dan ditanya orang bertakon, wahai asyikh mukminah, wahai orang yang pak ibadah, syekhah min aina, di mana pian istabadta pian mendapatkan faidah hadil ahwal daripada ini keadaan. Nah, pian ini kayak ini kenapa jadi sawat bahasa kita orang yang takarrubnya kepada Allah Ta'ala luar biasa kadi mau pak pian dapat yang kayak ini di mau pak. Nah, kan sesuatu itu dikulis saya sebab setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, qalat ujar Sidin min ittiba'i amrillahi, aku dapat yang kayak ini min ittiba'i amrillah, karena aku itu adalah katuju mau mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala sunnati Rasulillah, atas jalan sunnahnya baginda Nabi. Nah, napa-napa yang Nabi kita suruh digawi, napa-napa yang Nabi kita larang ditinggalkan. Berusaha untuk mengerja apa-apa yang diperintahkan dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itu Sidin akan mendapatkan daripada ini wa ta'zimi huquqil muslimin, dan dengan membesarkan hak-hak kaum muslimin. Memuliakan orang-orang muslimnya, memuliakan. Wal qiyami bi khidmatil abraris salihin, dan melakukan dengan berkhidmah kepada orang-orang yang baik daripada orang-orang yang saleh. Nah, berkhidmah kepada orang yang baik dari orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh berkhidmah, mau kan man khadama khudima. Nah, itulah dari sebagian daripada sejarah sejarah. Sami'tu Abu Mufaddal Asy-Syaibani yaqulu sami'tu mu'minata binta Bahlul wa kanat zaidatan Damasq. Aku mendengar Sidin daripada Abu Mufaddal Asy-Syaibani yaqulu, Sidin pernah mengatakan, aku pernah mendengar Sayyidah Mu'minah binta Bahlul wa kanat zahidatan Damasq.
Nah, Sidin ini pernah mendengar tentang sejarah siapa Syekhah Mukminah tadi. Sidin ini, ujar Sidin, Zaidah di Damasqa, orang perempuan yang perempuan yang zuhud di kota Damasqa. Nah, taqulu qurrada ayun, maka Sidin mengata, pelipur laraha hatiku itu, nah, penyejuk hatiku itu, mata dari dunia wal akhirah illa bika. Nah, tidaklah manis dunia dan akhirat itu melainkan dengan engkau. Nah, bika itu bika, ai bika Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tajma ala faqdika wal adabi. Nah, ujar Sidin. Nah, janganlah engkau kumpulkan ya Allah taala ala faqdika, atas ketiadaan engkau, wal adabi, dan mengadab lawan ulun. Nah, jangan sampai biar ini hilangkan rasa cintanya di hati ulun lawan biar. Karena itu merupakan bentuk adab lawan di ulun masa kita. Nah, itu daripada pengarangnya atau sejarah Sidin tentang Mukminah binti Bahlul. Kemudian yang kelima, Sayyidah Mu'adzah bintu Abdillah al-Adawiyah. Nah, Sayyidah Mu'adzah bintu Abdillah al-Adawi. Wa kana min aqrani Rabi'ah. Sidin ini termasuk daripada sepadan atau sekakawanan dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Kanat ta'nisu biha, adalah Sidin ini orang yang berbuat baik biha dengan Rabi'ah Adawiyah. Walam tarfa' basaraha, Sidin ini kada suah mengangkat penglihatannya, mengangkat pandangannya ila samai ka langit arba'ina sanah, selama 40 tahun kada suah melihat ka maningau ka langit, kada suah Sidin. Nah, mencangang maksudnya ka langit kada suah. Nah, 40 tahun lawasnya. Nah, wa kanat la ta'kul bin nahar wa la tanam bil lail. Nah, bil laili. Nah, Sidin ini kada biasa makan di siang hari, kada biasa. Wala ta'kulu bin nahar, kada makan di siang hari. Wala tanam bil laili. Nah, dan kada biasa guring di malam hari. Nah, kan tanah takulu itu tanamu itu kan fi'il mudhari. Nah, artinya kada biasa. Nah, istimrar. Nah, kada biasa guring di siang. Nih, makan di siang hari dan guring di malam hari. Artinya tuh Sidin ini siang hari puasa, malam hari beda. Nah, siang kada makan puasa, artinya malam kada guring ibadah. Nah, amunnya kita malam kada guring melihat HP, atau melihat TV. Nah, kita. Nah, kalau orang-orang dahulu itu, mereka itu adalah siang mereka, malam mereka dengan ibadah. Nah, makanya kan kita itu dianjurkan untuk membaca sejarah-sejarah mereka, orang-orang yang saleh. Supaya nantinya kita termotivasi untuk kawa juga maniru seperti mereka. Dan kita dan nah, maniru kau sahabat mereka aja kau maniru. Kada kau banyak kan sedikit. Nah, kada kau misalnya ibadahnya luar biasa, sebagian ibadahnya kau kita maniru, mudah-mudahan kan itu. Nah, la taqulu bin nahari wa la tanamu bil lail. Sidin ini kada biasa kada makan di siang hari dan kada guring di malam hari. Faqila laha, maka dikata orang-orang bertakun, adarata bi nafsika, kada mudarat, kada membawa mudarat lawan diri pian maka itu. Nah, amunnya pian maka itu kada makan malam, kada guring. Kada pecangan membuat sakit kah masa kita. Nah, kada sakit kah pian ini amunnya ka itu aja pian kita. Faqalat, ujar Sidin, la akhartu min waqtin ila waqtin. Aku ini kada mau alih bang satu waktu kepada waktu lain, kada. Aku kada mau ubah waktu itu, kada. Ujar Sidin. Nah, akhartu naum minal laili ila nahar, cumanya aja Sidin. Aku ubah benerai, aku lambatkan benerai guring itu daripada asalnya malam menjadi siang. Malam itu gunakan kok karena ibadah aja. Kan ibadah. Nah, malam ibadah. Kan yang nyapa ngaranya tak, malam itu kan salah satu waktu yang sangat baik untuk kita itu adalah mendekatkan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika orang itu guringan kita beribadah. Nah ilah, nah bahasa kita itu yang namanya jalan itu, nah ilah jalan itu misalnya kita ke Tanjung, nah ilah jalan itu misalnya kita ke Tanjung siang hari kita ke Tanjung, nah ilah lambat kita sampai ke Tanjung mulai merinding. Kenapa? Kebanyakan motor, nah ilah, nah motor halus, sepeda motor banyak, kekanakan bertimbun, belum lagi misalnya motor apa namanya itu motor samin, motor betuk, nah misalnya ilah, kemudian motor apa namanya itu motor sing laluan misalnya, nah ilah, nah banyak motor deh malam betik kita untuk berjalan. Cuma kalau di malam hari kita berjalan, nah ilah, nah misalnya nah ilah, nah orang kadang kekanakan kadang yang main bola main ton misalnya, nah ilah motor kadang nah ilah, nah jadi kita laju cepat sampai, nah ilah, nah cepat sampai. Kenapa? Orang Arabi ada, nah ilah, nah kayak itu juga kalau kita itu adalah beribadah di malam hari ketika orang itu adalah Arabi adaan, nah ilah itu adalah waktu yang baik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal laili ila nahar wal aqla minan nahari ila lail, dan aku melambetakan dari makanku minan nahari daripada siang ila lail sampai kepada malam. Malam apanya makannya sih, bukannya kadang makan bang, nah ilah, nah makan juga, nah ilah, nah cuma kadang-kadang makannya kita dengan makannya orang-orang saleh itu lain, nah ilah, orang saleh itu makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan, nah ilah, nah itu bedanya, nah ilah sedikit juga kita, cuma sedikit-sedikit sama makan kita, mau makan, nah ilah. Nah kalau orang-orang saleh sedikit aja makan, nah ilah, nah kemudian kita kau maniro, nah ilah, nah itu aja. Wajadtu bihadzal abi